Halo sobat, apa kabar kalian? Pada video kali ini saya akan mencoba untuk membahas bagaimana cara belajar tajwid dengan baik dan benar tentunya. Bagi kalian jangan kemana-mana, pastikan kalian menonton video ini sampai terakhir karena isinya sangat bermanfaat bagi kalian. Jangan kemana-mana, saksikan ini terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah ya. Kakak udah lama banget sih nggak bikin konten tentang ini, tentang imla ya. Imla udah lama, udah berapa minggu ya kakak nggak bikin tentang imla. Pada kali ini kakak ingin membuat konten yang berbeda sedikit lah tentang tajwid ya. Di dalam semua video yang kakak bikin itu kakak belum pernah membuat konten tajwid. Jadinya hari ini kakak ingin membuat ini ya, membuat konten tentang tajwid. Tapi kalau masalah materinya nanti, hari ini baru tipsnya aja belajar tajwid bagaimana ya. Kalau untuk materi belajar tajwid yang lebih khusus itu nanti kita kasih part-part ya. Kalau hari ini tips bagaimana cara belajar tajwid ya teman-teman semuanya ya. Nah jadi ketika teman-teman belajar tajwid, kenapa kita harus belajar tajwid coba ya? Tajwid itu buat apa sih teman-teman? Nah kalian pernah bertanya mungkin, ngapain ya kita belajar tajwid ya? Yang penting kan kita bisa baca Al-Quran gitu kan. Kan yang disuruh kan Iqra ya. Maksudnya kita di sini disuruh membaca ya, lebih ke Al-Qur'annya ya, lebih ke Al-Qur'annya. Tapi teman-teman semuanya harus tahu, harus di garis bawahi bahwasanya ketika membaca itu ada aturannya. Sama halnya seperti kita berjalan di kota ya. Mungkin di desa mungkin kalau tidak pakai peraturan masih bisa ya. Nah, kan tapi kalau bisa pakai peraturan. Nah, ketika di kota mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan seperti lalu lintas gitu ya. Bagaimana cara kita belok yang bagian benar, bagaimana apa fungsi lampu merah, lampu kuning, lampu hijau gitu kan. Nah, itu ada fungsinya masing-masing, itu ada caranya masing-masing gitu kan. Kalau kita tidak memahami itu, kita tidak mau melakukan itu, nanti kita akan terjadi yang namanya kalau di jalan lintas, kalau kita tidak menekuni itu ataupun tidak patuh terhadap itu, nanti kita akan terjadi kecelakaan. Sama halnya ketika kita belajar tajwid ya. Belajar tajwid itu untuk kemana? Apa tajwid itu outputnya apa? Hasil dari belajar tajwid itu adalah nanti kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar atau terhindar dari kesalahan. Nah itu adalah tujuan belajar tajwid, untuk menghindari dari kesalahan baca. Nah paham ya? Ini kak belajar tajwid itu susah? Enggak, nanti kita akan bahas ya. Paham teman-teman ya? Nah jadi kita belajar tajwid itu untuk apa? Nah kita belajar tajwid tadi yang udah kakak jelaskan kepada teman-teman semuanya. Kita belajar tajwid itu untuk memelihara bacaan kita dari kesalahan-kesalahan ya. Tentunya mungkin teman-teman juga pernah belajar grammar ya. Grammar itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu ada tata caranya. Kadang-kadang ada kan yang kita tidak paham, jadi kita salah gitu kan. Tapi pede aja karena itu bukan kalamullah ya, itu bukan perkataan Allah, jadinya bisa ya salah nggak apa-apa ya. Tapi kalau dalam Al-Quran kalau salah ya udah kita menyalahi isi Al-Quran dong gitu. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti takutnya ada perubahan arti ketika kita tidak memahami tajwid dengan baik dan benar, teman-teman. Saya juga merasa masih kurang banget dalam belajar tajwid. Tapi tidak salahnya saya berbagi kepada teman-teman. Nanti kalau kalian punya masukan kepada saya, silakan dimasukkan ke kolom komentar. Nanti insya Allah kita akan belajar bareng-bareng. Nah pada kali ini teman-teman, kakak udah buat idat ya, ini idat namanya, persiapan untuk ngasih kalian materi gitu. Nah teman-teman semuanya, tentunya belajar tajwid adalah fardu ya, intinya fardu wajib ya. Kalau fardu ain ketika kita membacanya, tapi kalau untuk bacaan fardu kifayah. Tapi kalau untuk ini fardu ain ya, untuk diri kita sendiri wajib kita membaca Al-Quran ya. Kita membaca Al-Quran itu harus menggunakan tajwid ya. Kalau nggak menggunakan tajwid, usahakan menggunakan tajwid ya, biar kita lebih bagus bacaannya gitu teman-teman semuanya ya. Tapi kalau memang nggak ada guru dan sebagainya, insya Allah usahakan ada lah gitu ya. Usahakan untuk selalu memperbaiki bacaan ya. Usikum wa iya ya teman-teman semuanya. Ini ada bukunya, nanti ya kakak promosi bukunya. Jangan promosi sih, ya nggak apa-apa sih. Nah kita yang pertama tadi kita sudah belajar apa sih tujuan kita belajar tajwid, hukumnya apa sih belajar tajwid itu. Nah sekarang kita bagaimana cara belajar yang bagaimana. Nah di sini banyak sih teman-teman yang merasa kayak kesusahan gitu ya, merasa kayak kesusahan ketika belajar tajwid. Nah itu yang pertama harus kalian tanamkan ketika belajar tajwid adalah anggap bahwasanya belajar tajwid itu mudah. Dan pastikan kalian mulai menyukai tajwid ya. Tajwid itu sebenarnya enak banget belajar tajwid ya. Ketika kita udah paham seluk-beluknya ya, enak banget belajar tajwid ya. Dari A sampai Z kalian bisa menyebutkan hukumnya ya. Percaya sama kakak ya. Nah jadi yang pertama adalah tajwid itu mudah ya. Tanamkan dalam mindset kalian bahwasanya tajwid itu mudah, tidak sesulit seperti yang kalian bayangkan. Tajwid itu tipis banget ya. Mungkin kalau kalian rangkum dalam ini, mungkin cukup menggunakan kertas satu lembar ini untuk membahas tajwid. Simple kan?
simple banget ya. Kalau kalian pernah membeli buku tajwid yang tebel-tebel itu, aduh, ya sebenarnya tajwid itu simple banget, mudah banget untuk dipelajari ya. Sekarang tinggal kalian mau apa enggak ya. Jangan sehari belajar 1 bulan enggak, jangan kayak gitu ya. Sebenarnya kalau kalian ingin privat 7 hari, insya Allah bisa ya. 7 hari selesai semua tajwid, insya Allah di luar. Tapi dengan satu syarat, udah Al-Quran. Jangan pasti kalau belajar tajwid ya, nggak apa kalau untuk tahu doang. Tapi kalau untuk memperbaiki bacaan ya, ketika kalian udah Al-Quran ya, kita belajar bareng-bareng nanti ya. Silakan hubungi nomor yang tadi di depan ya. Untuk yang kedua adalah kalian cukup memahami tajwid itu secara global. Global di sini kalian bisa menyebutkan materi apa aja sih? Materi apa aja? Kayak gini, kata kakak kasih contoh sama kalian. Yang pertama, hukum nun sukun dan tanwin. Itu terbagi menjadi 5. Selanjutnya, hukum mim sukun. Selanjutnya, alif lam atau lam ta'rif ada 2. Lafzul jalalah, lafaz Allah ada 2. Tebal sama tipis. Idgham terbagi menjadi 3. Idgham mutaqaribain, idgham mutamatsil, idgham mutajanisain. Terus apa lagi ya? Mat itu terbagi menjadi 2. Mat asli sama mat far'i ya. Mat asli cuma 1, mat far'i ada 14. Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada qalqalah. Selanjutnya ada hukum ro. Udah, mentok di situ sama kalian pahami ini ya, wakof ya. Kalian pelajari tentang wakof. Nah, itu cukup. Nah, kalau kalian udah bisa itulah dasar banget untuk mempelajari ilmu tajwid ya. Nah, garis besar tersebut kalau kalian udah memahami secara global, insya Allah mempermudah kalian untuk belajar untuk lebih memahami tajwid. Nah, kalau kalian udah mim sukun ada 3. Mim sukun ada 3 adalah izhar syafawi, ikhfa syafawi sama idgham mimi ya kan, enggak 3. Terus apalagi ada hunna. Hunna itu ada apabila ada mim sukun atau apabila ada mim bertasdid dan nun bertasdid adalah hunna dan lain sebagainya. Itu kalian bisa menyebutkan secara garis besar, itu sudah bagus banget ya. Itu sudah sangat mempermudah. Berarti kalau dihitung-hitung teman-teman, nun sukun dan tanwin. Yang selanjutnya adalah mempelajari hukum mim sukun. Selanjutnya adalah hunna nun tasdid dan mim tasdid. Selanjutnya ada alif lam qamariyah, alif lam samsiyah. Selanjutnya lafaz Allah, lafaz tebal sama lam tipis. Selanjutnya idgham terbagi menjadi 3, idgham mutaqaribain, mutamatsil, mutajanisain. Selanjutnya adalah mat ya, ada mat, terus ada mat asli sama mat far'i. Hukum ro, hukum qalqalah, dan ini ya, wakof. Nah, cuma ada berapa? Cuma nggak sampai 15 deh kayaknya. Nah, sub itu nanti baru kalian jabarkan seperti itu. Dikit banget, harusnya dikit banget ya. Kalau kalian pengen belajar lebih dikit lagi, tuh ada buku di Gontor, itu buku ini cetakan Trimurti, itu simple banget yang kita pelajari dulu ketika di Gontor. Nah, jadi kalian bisa belajar itu ya, atau kalian bisa beli di Shopee banyak juga sih, langsung ke toko Latansa juga bisa. Nah, teman-teman semuanya, yang kedua itu tadi ya, kalian cukup memahami secara global. Ketika kalian udah paham, udah tahu garis besarnya, nanti kalian akan kepo ke dalam-dalam. Oh iya, mim nun sukun dan tanwin itu ada berapa sih hukumnya? Ada 5. Ada yang pertama ada izhar syafawi, idgham bihuna, bilahuna, iklab sama ikhfa. 5, gampang. Nah, ketika udah tahu 5 ini, perbedaan 5 ini apa aja sih Kak? Perbedaan 5 ini apa aja? Nah, tinggal kalian ya, ternyata kalau ini ketemu ini, kalau ini ketemu ini, kalau ini, kan simple kan? Mudah kan? Mudah banget. Oke, katakan belajar tajwid mudah kayak gitu ya. Belajar tajwid mudah banget gitu loh ya. Paham ya? Oke, selanjutnya ya. Ini untuk poin ketiga, kakak kasih poin ketiga adalah pahami kelompok. Yang tadi ya, yang udah kakak bahas di atas, tapi kakak sebutkan lagi. Yang ketiga adalah kalian harus pahami kelompok tajwid tadi, hukum kayak tadi ya. Berarti nun sukun atau tanwin itu ada 5 hukum. Terus juga ada kalau mim sukun itu ada 3 hukum, keluar 3 hukum dari situ. Hunna ada 2, hunna ini ya, hunna untuk nun tasdid sama mim tasdid. Terus alif lam itu ada 2, alif lam qamariyah sama samsiyah. Itu seperti itulah ya. Nah, itu namanya kalian memahami kelompok tajwid. Kalian harus bisa membedakan antara kaidah satu sama kaidah yang lain. Kakak kasih contoh, misalnya kayak gini ya. Kayak gini.
idgham bihuna sama idgham bilahuna. Nah, kalian harus paham nih perbedaan kedua ini. Oh iya, kalau idgham bihuna itu mendengung, kalau bilahuna itu tidak mendengung. Nah, cukup sampai di situ aja, nggak usah mulak-mulak, udah selesai sampai di situ. Oh, huruf-huruf idgham bihuna tuh yana mau. Kalau idgham bilahuna lari. Cukup seperti itu, udah cukup, udah. Ketika kalian ngaji, oh iya ya, ini nanti idgham bihuna nih, idgham bilahuna, seperti itu, gampang kan? Gampang banget, jangan bilang itu susah. Nah, jadi teman-teman semuanya, yang terakhir itu adalah tajwid itu, ingat, tajwid itu sedikit tapi luas, ya, sedikit tapi luas. Yang kakak sampaikan kepada kalian itu adalah tajwid dasar banget untuk para pemula. Kalau kalian udah bisa tajwid ini, insya Allah tajwid yang apalagi yang kakak juga kurang paham ya, maksudnya tajwid yang lebih tinggi gitu, mungkin ayatul ghoribah dan lain sebagainya. Kakak juga kadang-kadang belum masuk ke sana juga, karena kakak baru bisa memahami untuk yang pemula. Makanya kakak berbagi sama kalian ya. Ingat teman-teman semuanya, berbagi itu tidak menunggu kalian pintar, akan tapi kalian mau atau tidak untuk berbagi. Nah, teman-teman semuanya, kalau kalian punya pertanyaan, oke, sebelum pertanyaan ya, mungkin kakak kasih contoh nih. Kakak udah mempraktekkan ya, kalau kalian udah belajar tajwid kayak gini ya. Kalau kalian udah belajar tajwid kayak gini ya, misalnya contoh kayak gini. Contoh kayak gini ya. Satu ayat, kakak kasih satu ayat sama kalian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa belajar menyebutkan hukum dari pertama sampai terakhir. Matobi, tabarakalladzi, alladzi itu ada dua hukum. Yang pertama adalah alif lam samsiah, yang kedua adalah matobi. Tabarakalladzi biyadihil mulku, lamnya lam tipis, mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala matobi, kulli syai'in, syai adalah mat lain, syai'in ko ikhfa hakiki, syai'in qadir, dir adalah mat arid disukun. Gampang sekali teman-teman semuanya ya. Gampang kan? Gampang dong, masa nggak gampang? Jadinya kalau kalian pengen belajar pasti insya Allah bisa ya. Ingat, belajar tajwid itu kalian harus banyak-banyak praktek ya. Kakak juga sekarang ngajar online kayak gitu, privat online, bimbel online kayak gitu ya. Memang alhamdulillah sih, banyak, ada beberapa yang sangat pesat, ada juga yang stagnan, ada juga yang belum ada perubahan gitu. Itu namanya juga prosesnya. Kakak tidak bisa menyamakan proses setiap anak ya, setidaknya mereka udah berusaha. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini aja. Mungkin udah panjang, udah bosen juga dengan kakak ngomong ya. Kalau kalian punya saran untuk kakak untuk membuat konten-konten yang lain, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Kak, tolong buatin konten ini dong, aku belum paham tentang ini. Silahkan suruh kakak ya, minta tolong sama kakak maksudnya. Nanti insya Allah kakak akan buat ya. Bagi teman-teman semuanya, yang mau beli buku, ini ada buku lengkap banget ya, punya Gontor. Ini ada buku lengkap banget ya. Ini kebetulan kakak yang nyusun ini sama kakak Wasiatul Alaina, nyusun buku ini untuk dipakai adik-adik semua untuk belajar. Di sini ada tajwid, ada imla dan lain sebagainya, lengkap bukunya. Silahkan kalian pesan ke nomor ataupun kalian lihat di deskripsi video ini ada info tentang kita. Astagfirullahaladzim kalam, teman-teman semuanya. Ma'ana jafi ta'alumikum wa kadzalika ma'ana jafi imtihanikum. Akhir kalam, astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.